Penyusunan anggaran jangka pendek. Pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana manajemen dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksana anggaran untuk merealisasi rencana yang telah disusun, sedangkan ramalan semata-mata merupakan prediksi tentang apa yang mungkin terjadi, tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Dalam pengelolaan perusahaan, terlebih dahulu manajemen menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan menjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut, kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran. Anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek atau anggaran taktis merupakan anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari tentang anggaran penjualan, produksi, pemakaian bahan langsung, pembelian bahan baku, upah langsung, pembelian biaya overhead, persediaan bahan baku dan barang jadi, biaya penjualan dan promosi, biaya administrasi, kas, piutang, dan lain sebagainya. Penyusunan anggaran perusahaan. Setiap laporan keuangan yang ingin dilaporkan di dalam perusahaan harus tersusun secara sistematis, transparan, serta lengkap. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghindarkan diri dari bahaya atau kesalahan hitung anggaran perusahaan. Daripada Anda terlalu penasaran dengan cara penghitungan anggaran perusahaan, maka berikut ini adalah ulasan lengkapnya tentang tahapan penyusunan anggaran perusahaan antara lain, yaitu yang pertama penentuan pedoman anggaran, yang kedua persiapan anggaran keuangan, yang ketiga penentuan anggaran perusahaan, dan yang keempat pelaksanaan anggaran. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Skema berikut ini akan memberikan gambaran yang jelas adanya berbagai keluar dan masuknya arus kas dan arus fisik. Dapat dilihat di sebelah kanan. Baik, dalam skema tersebut terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana. Mereka itu adalah yang pertama perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang kedua, para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pasaran faktor produksi dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang ketiga, konsumen atau pembeli produk perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsikan sendiri atau dijual kembali. Dan yang keempat, pemilik dana atau pemerintah adalah sebagai pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Di antara keempat pihak yang membentuk sistem itu terjadi arus fisik maupun arus kas yang merupakan arus masuk maupun arus keluar di antara mereka satu sama lain. Arus fisik masuk terjadi pada saat perubahan membeli berbagai faktor produksi yang dibutuhkannya, dan sebagai gantinya terjadi arus kas keluar pada saat perusahaan membayar faktor produksi yang digunakannya dalam proses produksi. Arus fisik keluar terjadi pada saat perusahaan berhasil menjual produknya pada pembeli atau konsumen. Sebagai gantinya terjadi arus kas masuk pada saat pembeli membayar harga pokok yang dibelinya. Arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi di antara rekanan perusahaan dan konsumen membentuk transaksi rutin atau transaksi operasional yang sifatnya kontinu. Kesimpulan, anggaran jangka pendek atau anggaran taktis yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri 2003.6 dalam buku Anggaran Perusahaan, adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawas. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, produksi, pemakaian bahan langsung, pembelian bahan baku, upah langsung, pembelian biaya overhead
persediaan bahan baku dan barang jadi, biaya penjualan dan promosi, biaya administrasi, anggaran kas, piutang, dan lain sebagainya. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus listrik masuk dan arus listrik keluar. Arus balik dari jejak arus listrik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus listrik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.